Sebelum ke Mas Agung, maaf Mas Agung, maaf sebentar aja. Ada pertanyaan dari Muhammad Yuda Fadil gitu ya. Bukankah COC masih dibutuhkan asal tetap memperhatikan batasan-batasan yang ketat seperti yang sudah dibahas begitu. Salah satunya adalah soal keterbukaan informasi. Jika bukan ancaman pidana, apakah yang dapat digunakan untuk penggantinya? Saya rasa ini pertanyaan dari Mas Muhammad Yuda Fadil bisa ke Kak Genoveva ya. Tapi sebelum dijawab oleh Kak Genoveva, saya akan kasih Mas Agung untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mas Agung Pramono, silakan Mas. Siap. Terima kasih Mas Agus. Ini tadi saya menarik sekali, khususnya untuk Bang Nasir nih, Bang Nasir Jamil. Jadi mungkin sebetulnya pembicaraan kita bisa panjang sekali karena keterbatasan waktu, tapi saya mulai aja untuk pertanyaannya, saya persingkat. Jadi mendengar tadi penjelasan dari Bang Nasir Jamil soal pengadilan itu punya rumah tangga sendiri. Yang pertama itu, terus kedua tadi juga saya mendengar dari penjelasan dari uraian dari Mbak Genoveva Alicia, itu saya sepakat sekali bahwasanya ini ada ruang khusus karena ini kita berbicara mengenai masalah contempt of court COC, tapi ternyata kok diatur dalam domain wilayah pidana umum dalam RUKHP ini. Saya sepakat dengan Mbak Alicia tadi, Genoveva Alicia. Jadi bahkan kalau yang namanya ruang sidang itu baru dibuka untuk umum ketika palu diketuk oleh hakim, kan seperti itu. Nah, bahkan seingat saya pernah ada satu seminar nasional itu tahun 2019 kalau nggak salah Bang Nasil ya. Itu ada di sana wakil ketua dari bidang non yudisial dari ketua MA itu juga mengatakan bahwasanya memang COC itu belum punya patokan delik, belum punya rumusan tersendiri. Yang pertama itu. Terus kedua saya sepakat dengan Bang Nasir. Bang Nasir itu yang kedua adalah bahwa mengingat ada butir keempat dari Undang-Undang Mahkamah Agung, itu dalam penjelasannya juga menyebutkan kalau perlu dibuat satu undang-undang khusus soal contempt of court ini. Nah, yang kedua itu. Pertanyaan saya, melihat pada rumusan dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, kan sifatnya adalah publik. Sifatnya publik. Yang saya baca, ini akan sangat bertentangan sekali. Oh ya, sebelumnya juga saya maaf, pertama saya Agung Pramono dari Kongres Advokat Indonesia, profesi saya juga advokat. Lanjut lagi tadi, ini kok rasanya rumusan delik ini bertentangan dengan tugas atau kewajiban yang dilaksanakan oleh advokat dalam sidang peradilan. Karena notabene-nya tugas dari advokat, kalau misalnya ini kontrari, kita bicara masalah kontrari aja, bukankah pledoi aja, itu memang secara khusus tugasnya memang untuk mencegah, merintangi, atau bahkan menggagalkan secara langsung proses peradilan, terutama tuntutan dari jaksa. Kita memang sebagai advokat di dalam ruang sidang umumnya pidana itu melalui pledoi, jadi pembelaan dari terdakwa, klien kita itu memang isinya memang untuk mencegah, untuk merintangi dan menggagalkan secara langsung bahkan ya. Jadi proses peradilan itu. Nah, yang saya khawatirkan, yang kami khawatirkan, di luar proses itu, di luar pledoi, itu sebagai bagian juga dari tingkah laku advokat yang masuk dalam wilayah COC, karena kita bicara di lapangan ada tafsir sempit sekali dari institusi itu, perilaku-perilaku yang seperti itu udah langsung proses aja dulu soal urusan apakah ini masalah profesi atau personnya, itu ini masalah belakangan. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak lebih baik, karena tadi juga dibicarakan, diuraikan oleh Mbak Genoveva Alicia soal kita berbicara dari tadi soal kekhususan Mahkamah Agung, kekhususan kehakiman, kekhususan ruang peradilan. Bukankah sebaiknya hal soal COC atau obstruction of justice ini masuk dalam peraturan Mahkamah Agung secara khusus, tidak dalam domain umum? Karena perlu, yang satu kita ingat, wilayah ruang pengadilan itu bukan wilayah umum, kecuali dibuka untuk umum oleh
ketukan palu hakim. Nah, itu mungkin pertanyaan saya sampaikan ke Bang Nasir Jamil nih. Saya tidak menolak sama sekali kalau misalnya itu toh nanti disepakati juga untuk masuk dalam rumusan RKUHP, itu tidak masalah. Cuma ada banyak sekali kendala-kendala yang nantinya akan terjadi di lapangan. Apalagi tafsir-tafsir ini harusnya memang saya setuju ini by system, tapi di lapangan akan terjadi tafsir by institusional. Itu yang akan kami khawatirkan seperti itu. Belum lagi yang soal rumusan-rumusan pasal lainnya itu. Mungkin pertanyaan itu saya sampaikan ke Bang Nasir. Bukankah sebaiknya itu diatur secara tersendiri dari amanat Undang-Undang Mahkamah Agung tadi dalam suatu arahan khusus perma, karena ini menyangkut masalah secara keseluruhan, secara umum itu menyangkut masalah ketertiban persidangan. Nah, itu mungkin. Terima kasih Mas Agus. Mungkin itu pertanyaan saya buat Bang Jamil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Agung. Sebelum ke Bang Nasir, mungkin Kak Genoveva mau merespon dulu, Kak. Baik, terima kasih Mas Agus. Tadi Ya, pertanyaannya, saya mau merespon pertanyaan yang pertama ya. Apakah kemudian sebenarnya contempt of court itu masih dibutuhkan? Tadi saya sudah sampaikan juga di awal, Mas Yuda, bahwa sebenarnya kita bisa mengartikan dia sebagai juga obstruction of justice. Kalau kita bicara obstruction of justice, kami sepakat bahwa itu masih perlu, karena memang dia konstruksinya adalah menghalang-halangi proses peradilan gitu. Jadi, dan di KUHP itu juga sudah ada kan, sekarang sudah berlaku menyembunyikan saksi, kemudian sumpah palsu, semua sudah ada pidananya, dan itu yang dibutuhkan. Kalau kita bicaranya tentang contempt of court yang tadi saya di 281, bagi kami ini sistemnya nggak cocok. Isunya cuma itu aja, sistemnya nggak cocok. Ini diadopsi dari sistem adversarial yang itu bukan yang kita anut gitu. Jadi nanti malah jadi berantakan, akan lebih banyak berantakannya di implementasinya. Mungkin itu saya bisa jawab dengan singkat, Mas. Ya, makasih Kak Gino. Mungkin Bang Nasir, silakan Bang. Iya, memang sebenarnya ini kan ada keinginan juga waktu itu untuk mengatur dalam undang-undang tersendiri, ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1985 bahkan ya itu sudah menyebutkan bahwa diperlukannya undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang saat ini kita kenal dengan contempt of court tadi itu. Nah, karena itu memang saya pikir kalau ini kemudian masuk dalam KUHP, ya mungkin tadi itu ini sebagai transisi ya, transisi sebelum kemudian ada undang-undang yang mengatur secara undang-undang tersendiri yang mengatur masalah ini. Dan kalaupun misalnya tetap ini masuk, ya memang saya sependapat juga kalau harus ada batasan-batasan yang jelas ya terkait bagaimana misalnya perbuatan yang disebut secara melawan hukum. Meskipun memang undang pasal ini kan ditujukan kepada setiap orang, tidak kepada pihak-pihak tertentu. Tapi kadang-kadang kaidah hukum juga membuat orang menjadi multitafsir, ya, menafsirkan berbeda-beda, ya, dan tergantung juga sebenarnya mens rea daripada pelakunya terkait dengan setiap orang atau siapa saja yang diatur sebagaimana yang diatur dalam pasal 281 ini. Nah, karena itu sambil menunggu adanya undang-undang yang tersendiri yang mengatur tentang COC ini, maka kemudian DPR dan pemerintah melihat ini juga penting untuk menjaga kewibawaan ruang-ruang sidang di pengadilan, ya, sehingga mereka ya benar-benar menjadi sebuah ruang yang dihormati begitu. Bahwa kemudian hakim juga kemudian harus berwibawa, bukan hanya penampilan tapi juga dia menjaga kode etik hakim, punya integritas, maka itu adalah bab pengawasan. Baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Karena tugas Komisi Yudisial itu kan menjaga martabat dan keluhuran hakim, ya.
Nah, bagaimana mereka menjaga itu? Tapi sampai hari ini, makanya saya tanyakan tadi, nih, KAI hadir nggak? Ya, apa saja yang mereka sudah lakukan ya untuk menjaga martabat dan keluhuran hakim itu? Ya, jadi jangan sampai kemudian KAI dan Mahkamah Agung seperti Tom and Jerry, ya, saling-saling cari kesalahan, ya, kemudian berargumentasi di media dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini yang kita harapkan sebenarnya dari Komisi Yudisial. Demikian pandangan saya. Siap, makasih Bang Nasir.